Silahkan, apakah ada lagi? Ajarannya hanya membentuk orang-orang yang berkualitas seperti itu. Tidak ada lain kualitasnya. Di ruangan Edis juga nggak punya kualitas. Diajak diskusi akademis semuanya bubar total. Di ruangan saya jangankan diskusi, bertanya saja kalang kabut. Silakan, selamat malam Umar. Ya, selamat malam. Apa perbedaannya Yesus dengan saya? Kalau Ya, itu Yesus tanya. jadi Tuhan. Tanya dirimu lah. Nih lihat teman-teman ya, lihat nih Islam-Islam yang naik. Semuanya tuh kelas kampungan, betul kata Edis. Ininya nggak jalan semua, naik ke atas nggak ngerti mau ngapain. Yang penting pansos ngangak-ngungu. Ada berapa orang sih? Oh, ada 500 di TikTok, ada 800 lebih di YouTube, ada 1300 yang nonton. Kenapa tidak mau menunjukkan kualitas ajaranmu? Kenapa tidak naik itu dengan kesantunan, dengan kesopanan, dengan keadapan, dan dengan keilmuan? Jangan naik itu cuma mau pansos, mau ribut, mau menunjukkan kami ini orang yang suka ribut. Karena kami diajarkan penggalah, perangilah. Jangan. Ya, saya biar bagaimanapun habis dimakan dia yang kena korban itu dari Al-Hayat. Ya. Saya sebutkan saja nominalnya 15 juta rupiah. Ya. Nah, seharusnya 15 juta itu kan harusnya dia pakai untuk bayar hutang dong. Ya kan, buat apa namanya? Buat bayar kontrakannya yang katanya 2 tahun ya, Gat. Nunggak ya, Gat. Ya. Iya, informasi yang saya dapat juga begitu. Dia nunggak kontrakan itu 2 tahun, Bu. Ya, itu yang saya tahu. Tetapi malah dipakai untuk kemana? Jalan-jalan ke Singapura. Jalan-jalan ke Singapura, ke sini ke sono, ya kan? Gaya-gayaan, rumah masih ngontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Lina Wijaya, seorang mantan mualaf. Ya, dia menjual kalau dia itu dulunya pernah menjadi mualaf. Dan kita tahu, mantan mualaf itu biasanya laris manis di sebelah. Murtadin saja laris manis, apalagi ini mantan mualaf. Tentu saja menjadi hot topic, menjadi bahan yang sangat laku bagi Laskar Polycardos. Dan saya sangat menyayangkan, banyak teman-teman saya Kristen yang terkecoh dan tertipu dengan yang namanya Lina Wijaya ini. Kita tahu, belakangan ini dia sering aktif membuka komal-komal diskusi yang isinya kurang lebih seperti Edis. Tujuannya hanya ingin menghujat dan menghina agama Islam. Tujuannya hanya untuk mencari koin. Dan yang ngomong bukan saya. Dari orang Kristen sendiri mengakui bahwa Lina Wijaya otaknya cuma uang. Bukan saya ngomong. Dari internal Kristen. Dan yang ngomong bukan satu orang, teman-teman. Kalau satu orang, 2 orang, mungkin kalian bisa bilang, oh karena iri, oh karena nggak cocok dengan Lina Wijaya. Tapi mayoritas orang-orang yang mengaku apologet Kristen, itu mengatakan Lina Wijaya ini kelakuannya nggak benar. Suka mengatasnamakan murtadin untuk mencari duit kepada donatur. Menjual para murtadin. Dan kita ingat bagaimana Elia Miron itu juga jadi komoditas. Jadi barang bagi Lina Wijaya. Digunakan ketenaran Elia Miron untuk mencari donasi. Bahkan kemarin teman-teman, saat pihak apologet Islam Indonesia, Yayasan API, itu mengajak pihak Kristen untuk diskusi, Lina Wijaya maju. Lina Wijaya maju terdepan sebagai negosiator. Tetapi dia minta bayaran per pendebat Kristen itu harus disediakan 200 juta. Jadi ada 4 orang pendebat, 4 kali 200. 800 juta itu fee yang harus dibayar untuk pendebat Kristen. Belum lagi pesawat, hotel, dan akomodasi lainnya. Luar biasa. Nah, itu otak Lina Wijaya. Saya nggak tahu apakah teman-temannya
juga sepakat dengan bayaran seperti itu, atau ini pintar-pintarannya Lina Wijaya. Ya mungkin teman-temannya nanti dia kasih 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sisanya dia masuk sendiri, kita nggak tahu. Tapi kecurigaan kita itu bukan tanpa dasar. Karena kelakuan orang ini memang luar biasa jahat, teman-teman. Kalau teman-teman sudah lihat di opening, itu adalah kelakuan Lina kalau dia membuka room diskusi. Dia mengatakan orang-orang Islam itu nggak punya kualitas. Orang Islam nggak punya kualitas. Jangankan kualitas diskusi, bertanya saja kalang kabut, bertanya saja bingung. Luar biasa. Saya kadang-kadang bingung lihat orang sebelah ini ya. Mereka suka sekali mengenerate, menghina orang lain. Dan yang dia hina itu adalah agama. Ini jelas-jelas kejahatan. Kalau saya, mohon maaf, saya lebih suka menyerang pribadinya, teman-teman. Karena menurut saya Kristen nggak salah, oknumnya nggak benar. Jadi yang akan kita hajar oknumnya, pribadi yang nggak benarnya. Bukan seluruh agamanya yang salah. Ini orangnya yang nggak benar. Jadi buat teman-teman, kalian bisa lihat bagaimana kelakuan Polycarpus ini. Dan saya akan tunjukkan bukti ya. Ini pendapat dari teman-teman kita sebelah mengenai siapa itu Lina Wijaya. Jadi yang ngomong bukan kita. Karena kalau kita yang ngomong, biasanya nggak percaya nih. Laskar-laskar Polycarpus. Karena banyak laskar-laskar Polycarpus baru nih. Banyak yang baru-baru kan, anak kemarin sore, yang nggak ngerti. Yang nggak tahu siapa itu Lina Wijaya. Ini saya kasih tahu, supaya kalian pintar sedikit. Supaya kalian jangan gampang dikecoh. Supaya kalian jangan gampang dikibulin oleh orang seperti ini. Karena kalian tuh akan jadi target. Ya. Yang ada di otak dia bagaimana membodohi kalian. Hati-hati. Oke, kita akan putarkan sebagai bukti karena kita bukan channel Polycarpus yang selalu asal ngomong tanpa memberikan bukti. Ya, kita akan tampilkan sebagai bukti. Ya, selamat menyaksikan. Dengan penggugat dan Ibu Dewi Bulan, Mami DB. Nah, kalian udah lihat thumbnailnya ya? Kalian udah tahu dong, ini kita mau ngomongin siapa? Ya kan? Nah, ini berbicara soal ada seorang apologet perempuan, ya, seorang apologet perempuan yang bermain dua kaki, ya. Yang satu dia bela Kristen, satu lagi dia bela sebelah. Itu ini harus waspada nih. Saya bukannya iri sama orang, enggak ya, tanpa ada personal feeling sama dia ya. Cuma gini. Soal kalau apologi kekristenan dengan standar kaki seperti ini berbahaya sekali. Orang seperti ini berbahaya. Dia bisa menjadi duri dalam daging, ya, bisa minta informasi semua apologet, minta dana kiri kanan atas nama penginjilan. Ini yang berbahaya. Ya, orang seperti ini disarankan sebaiknya tidak usah ada dalam kekristenan. Tidak usah ada orang seperti ini sebenarnya. Nah, jadi kita udah tahu nama dia siapa ya. Anda bisa lihat yang di layar Anda itu yang nomor 4. Ya, Evi Herlina Simpan. Ya, ini adalah formulir pelayanan bimbingan ikrar syahadat. Itu di Masjid Istiqlal tanggal 9 sampai 16 Agustus 2022. Nah, yang nomor 4 itu adalah Evi Herlina Simpan, orang Kristen. Nah, inilah orang yang kita maksud. Yang ada di thumbnail, Anda tahu sendiri ya, siapa yang ada di thumbnail ya. Ya, sebenarnya kita sudah menerima keluhan udah lama ya. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Ya, saya dan gugat ini harus ekstra hati-hati. Karena korbannya sudah banyak dan keluar duit sudah puluhan juta. Ya, bahkan korban terakhir itu ya akhirnya jadi mu'alaf lagi, ya kan? Akhirnya kembali ke Islam ya. Itu karena donasi untuk dia pun dia catut, ya. Donasi terbesar kayaknya donasi yang saya tahu ya, yang terbesar itu yang habis dimakan dia, yang kena korban itu dari Al Hayat.
ya. Eh, saya sebutkan saja nominalnya 15 juta rupiah, ya. Nah, seharusnya 15 juta itu kan harusnya dia pakai untuk bayar hutang dong, ya kan? Buat apa namanya? Buat bayar kontrakannya yang katanya 2 tahun ya, Gat. Nunggak ya, Gat. Ya. Iya, informasi yang saya dapat juga begitu. Dia nunggak kontrakan itu 2 tahun, Bu. Ya, itu yang saya tahu. Tetapi malah dipakai untuk mana? Kemana? Jalan-jalan ke Singapura, Jalan-jalan kan? ke Singapura, ke sini ke sono, Ah, ya kan? Gaya-gayaan, rumah masih ngontrak, coy. iya, belum bayar 2 tahun. Hutang setumpuk. Yang gue bingung akunya janda, tapi yang gue denger juga eh, dari orang yang pernah tinggal sama dia ya, dia tuh kumpul kebo. Makanya ini agak seliweran nih, hati-hati sama orang ini, gitu. Dari kesaksiannya nggak cocok dengan bukti yang kita punya, ya. Dia kalau kemana-mana itu bawa-bawa nama Elia Myron. Artinya gini, dia selalu bilang, oh saya ini maknya Elia Myron. Elia Myron, dia juga ngomong sama aku, si Lina juga ngomong sama aku, eh Elia tinggal di rumah aku loh Bu, gitu. Saya cuma bilang, oh iya, gitu aja. Dan dia ngakunya itu 6 bulan si Elia Myron tinggal di rumahnya si LW ini. Tapi dari pengakuan Elia sendiri hanya seminggu, ya. Nyatutnya banyak banget ya, seminggu terus sampai 6 bulan. Ya, korban lainnya lagi itu Bang Fadil dari mana Gat? Gue lupa deh. Eh, yang ditinggalin sama itu loh, yang gereja Betawi itu loh. Oh iya, iya, Fadil Mulia kali ya maksudnya ya. Iya, iya, Fadilah Mulia. Iya, iya. Eh, Lagi nggak sih itu? gereja Murtadin, namanya apa yang ditinggalin sama itu loh. Aduh, gue namanya lupa-lupa samanya. Fokus, ya benar. Iya, Ibu Dila. Ibu Dila naik aja, Bu. Itu linknya tersedia di situ. Ya, dari Fokus. Nah, eh, Bang Fadil juga mengeluh ya kepada kita mengenai orang ini. Jadi, kalau apa-apa itu minta duitnya ke Bang Fadil gitu. Karena kan dari Al Hayat sudah diblokir ya. Terus dari donatur besar lagi sudah diblokir juga. Saya lupa namanya, nggak usah sebutkan namanya deh ya. Lalu dia mulai minta sana minta sini. Nah sekarang kan dia lagi gencar di TikTok ya nyari koin lah ya. Dinaikin aja Gat, dinaikin Gat. yang Ya yang udah. naik dinaikin aja. Udah. Terus ada lagi, nah karena di komal-komal apologet Kristen Indonesia itu dia nggak dapet tempat, lalu dia masuklah ke komal-komal yang sepi-sepi. Ya, saya akan tunjukkan video di mana ketika saya masuk ke komalnya Ion, saya cuma komen ya, ketika ada dia saya komen eh, butuh duit, saya langsung diblokir. Ya, jadi apa ya, mereka memang nggak mau terima kritik, ya begitu. Nah, mengenai kasusnya si Elia juga, Elia itu sudah bertobat, ya, dan itu kan kisah masa lalunya. Yang seharusnya kalau dia sudah bertobat, ya sudah, Tuhan aja sudah menjauhi ya dosa perbuatan lamanya. Dia buang itu ingatan perbuatan lamanya from the west to east, ya. Jadi dari barat ke timur sudah Tuhan lupakan, tetapi dia justru ungkit karena dia memang mengancam, ya. Dia mengancam kalau tidak bisa ikut ke Amrik, ya kan Elia Myron
memang diungsikan kan. Kalau dia nggak bisa ikut, dia akan bongkar Elia Myron. Ternyata terjadi. Nah, sekarang dia sebenarnya mengancam akan membongkar donatur-donatur yang besar-besar. Ya, kalau itu terjadi, jadi kita tahu siapa dia kan. Nah, eh, ini dia bahkan nantangin ya, dia itu menghubungi Zuma. Saya nggak tahu apa maksudnya menghubungi Zuma. Mungkin mau apa namanya, memberi info-info siapa saja, nomornya siapa saja, ya kan, siapa saja, ya. Iya benar Ibu Blessing. Jadi si LW ini ngaku-ngaku bundanya Elia Myron. Kemana-mana dia ngaku, saya ini mamanya Elia Myron, saya ini mamanya Elia Myron. Ngaku ke saya pun seperti itu, nggak malu ya. Ngaku-ngaku eh Ya ini ada dia itu. gerakan. Nah ini dia. Saya sampai, masa sih dia ini maknya Elia Myron? Kok mukanya jauh banget? Yang ono mukanya buntet, bantet, eh loh, kayak kentang. Sedangkan si Elia Maro kok cakep begini? Apa salah cetak apa gimana? Gue kagak tahu. Nah, langsung aja Gat. Di sini ada Ibu Dila yang katanya punya info baru lagi. Di sini juga ada Elia Myron ya, saksi mata ya. Saksi mata. Tadi saya bilang kan, dari info yang saya dapat Elia cuma nginep seminggu, tapi si LW ngakunya Elia nginep sama dia, dia kasih makan, dia kasih duit selama 6 bulan. Ya, dibeliin baju, dibeliin semua kebutuhannya itu selama 6 bulan. Dalam hati gue, wih, ini orang baik banget, 6 bulan nampung orang, kasih makan, kasih baju, ya, duitnya banyak juga, gitu. Karena kan kalau nampung orang pasti keluar duit dong. Ternyata. Silakan Ibu Dila yang punya info, nanti kita ke Elia ya. Oke, Shalom Bu Linsi. Bu Linsi lagi, Bu Dewi Bulan. Nanti takut salah lagi. Pak Sang, Elia. Jadi gini, saya sebenarnya data-data ini udah dapat dari awal-awal kemarin. Padahal saya sudah bilang ke beberapa teman-teman, berhati-hati. Nah, ternyata teman-teman tidak mendengarkan, ya sudahlah, akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, jadi saya dapat info baru, dia akan ketemu Zuma di Jakarta. Dia akan ketemu Zuma di Jakarta. Ini. Saya, nah, ini dia. iya, ya. Nah, sebelumnya waktu itu dia ngajak saya untuk ketemu di hari ulang tahunnya, Februari kemarin. Nah, terus Razi sempat ngomong begini, Bunda hati-hati. Razi waktu itu masih Kristen kan. Saya bilang kenapa? Hati-hati. Ternyata dia ngundang Zuma juga, ngundang Riva juga. Datanglah si Yuni, pokoknya sama anak-anak Astaga itu kan. Nah, saya beruntung nggak datang, ya. Nah, ternyata tadi saya dapat info, Veilit, ya, dia akan bertemu Zuma. Kemungkinan akan membongkar data para apologet. Begitu ya dari yang saya dengar. Kemudian, bukan cuma itu Bu Linsi, dia ini, Elia sebagai saksi. Bu DB. Bu DB. Saya ingatnya. Ya. Itu ya. Linsi tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah. Oke. Ini sama aja kita reuni ya Bu DB ya. Ya. Jadi beliau ini nggak tahu, Elia nanti bisa jelaskan apakah dia punya suami atau tidak. Waktu itu dia telepon saya pas dia lagi di rumahnya. Saya bilang, Bu, Emak tinggal sama siapa? Ya sama anak-anak saya, sama suami saya. Oh, saya pikir ibu sama kayak saya single mom. Saya ngomong begitu. Enggak kok, saya punya suami. Nah, kemarin coba Bu DB lihat tuh, ada di situ surat pernyataan orang hilang. Eri Wijaya namanya, di atas tadi. Iya, di sini nih. Ini nih ya. Tuh, agama apa Bu DB? Islam. Nah, ini tuh adalah teman kumpul keboknya.
Dia menyampaikan surat kehilangan ini orang ke Pak RT, tembusannya Pak RT ke kepolisian di Kelapa Gading untuk mencari orang hilang. Si Eri-nya hilang Orang mungkin hilang. karena nggak bayar kontrakan kali, makanya dicariin. Ya mungkin uang untuk kontrakan dilarikan sama si Eri ini ya kita nggak tahu kan. Itu ceritanya. Nah mungkin Elia bisa menyaksikan waktu Elia di sana ada suaminya apa enggak. Nah dengar cerita Pak RT bilang dia nggak punya suami. Nah ini nih sudah istilahnya melanggar kekudusan, ya kan? Udah gitu. Yang gue dengar juga dia janda. Lah iya makanya setahu saya dia janda. Waktu saya telepon dia bilang ada suaminya. Itu loh Bu Debe. Nah, Beres ya. jadi dia ini menipu. Saya punya rekaman suara Bu Mantu. Semuanya saya punya Bu Debe. Namanya nggak usah disebutin, Bu. Ya, ibu itu ya, ibu donatur itu, Ya, saya punya ibu ya. rekaman suaranya. Saya punya video ketika polisi datang ke rumahnya, kemudian VN suaranya si LW Polisi datang ini. ke rumahnya ngapain? Polisi datang ke rumahnya mau ngambil motor yang dia bawa. Tadinya motor itu untuk Razi. Nah, Ya, kemudian, terus direbut sama dia ya iya karena dianggap si Razi nggak bisa bawa motor, diambil sama dia. Oh gitu, maksudnya Nah, buat dijual gitu kali ya? iya, ini banyak peristiwa rentetannya gitu. Bu Debe, banyak banget. Kemudian Sebenarnya bahkan Pak Razi juga Jeki, banyak cerita ke saya sih. iya, Razi juga cerita sama saya, makanya saya bilang kita nggak bisa nyalakan Razi sepenuhnya. Nggak Sebenarnya bisa. tuh kita bersyukur Razi ini seperti itu. Kenapa? Akhirnya semua terbongkar. Kalau Razi nggak begitu, nggak kebongkar kayak begini Bu. Nah sekarang dia Iya, live benar. sama si Ion, sama Apiang. Saya Iya, langsung lah foto. saya apa namanya? Saya masuk, saya rekor sih ya. Saya masuk di situ, saya komen butuh duit, langsung saya diblokir. Nanti saya kasih videonya. Nanti saya apa namanya? Sebarkan videonya. Iya, Sama saya juga. foto tadi screenshot siapa-siapa aja yang masih berafiliasi dengan dia. Nah, saya cerita sedikit Bu. Waktu itu Kiai Murtad live berapa bulan yang lalu ya, sebulan lah yang lalu live, dia membongkar kebobrokannya api yang VCS itu. Nah, tiba-tiba dia naik, LW naik, marah-marah sama Kiai Murtad. Dia bilang, kalian sok-sokan mau membongkar aib orang lain, sedangkan di dalam diri apologet aja punya aib. Dia sebarkan ternyata. Nah, iya dia bilang yang masalah Elia yang itu bla 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 segala macam itu Bu. Awal mulanya di komalnya Kiai Murtad itu. Dia ngamuk-ngamuk. Dia sebenarnya udah ngancem. Jadi yang soal Elia itu dia udah ngancem ya. Dia ngancem gini, kalau dia nggak bisa ikut Elia keliling-keliling Asia ya, dia akan bongkar identitas Elia, gitu kan? Lalu kan dia dipulangkan tuh oleh Al-Hayat kan, 15 juta kan lumayan banyak, nggak bisa dong masa 15 juta habis dalam 3 hari, gila. Betul. Ya, nah dipulangin dong, ya kan? Orang ini untuk Elia kok, bukan untuk siapa? Betul. Si Mama Tambem itu loh, ya double agent itu. Ya kan? Itu kalau anak-anak bilang ikan buntal, Bu. Ikan buntal, iya. Ya apalah gitu loh. Lah, setahu saya Elia Myron juga sudah bertobat. Itu sudah kisah lama, ya. Makanya Elia berani mengungkapkan itu karena dia sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat, ya sudah. Kenapa dibongkar? Ya, kalau saya, kalau kalian masih mengungkit masa lalu saya, mungkin masa lalu saya lebih jahat daripada Elia. Gitu loh. Nah, ya. Iya kita semua punya masa lalu. Bu Debe kan tahu kita gimana saya, benar nggak? Ya. Iya. Ya, Jadi saya lanjut ya. Nah, begitu juga yang dia ancamkan ke Razi. Razi telepon saya nangis-nangis Bu Debe.
Iya. Dalam kondisi panik, akhirnya Razi tempuh jalan balik lagi ke Islam. Nah, ini ceritanya. Iya. Aku sih Nah, sudah kasih warning si Raji, kayak kamu iya, hati-hati lah saya sama udah dia. kasih juga, saya bilang hati-hati. Gimana ya Bunda, bla 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 bla. Oke, Razi juga salah, tapi dengan hal ini semua kebongkar kan. Nah, habis gitu, Iya. saya udah curiga, ini orang kok sangat membela api ya. Ada apa dengan api? Nah, mulai beruntutan. Nah, saya sudah kasih warning ke teman-teman kayak Pak Wahyu waktu itu. Semua nggak ada yang percaya, Oh, bahkan Pak ternyata Bondong Raji saya sudah ngomong mensalah. ke Budila juga ya. Bukan Iya, cuma ngomong ke nangis dia saya telepon doang ya. saya, Bu. Iya, Iya. ya. Saya ngomong ke teman-temannya, oh masih percaya, udahlah. Saya bilang, biar Tuhan saja yang membongkar semuanya. Nah, inilah saatnya ya. Dia masih koar-koar live di YouTube, di TikTok, Bu. Sekarang masih live. Nyari Nah, tapi yang koin. Bu Debe sama Pak Sang, Bu Debe lah, kita orang lama ya di BAFF, tahulah siapa Apiang, Iya tahu. ya kan? Nah, Saya mau dengar si Elia nih. nah sekarang coba Elia deh, dari Selama versi Elia. Elia tinggal di sana, apa yang Elia lihat? Shalom. Shalom Elia. Shalom Elia. Langsung aja El. Ya jadi sebenarnya saya itu nggak mau ya ikut campur masalah hal-hal seperti ini. Cuma saya kasihan, takut banyak korban yang lagi di dalam. Saya juga ketika tahu dan ketika saya kemarin itu dipermalukan sama beliau itu, saya udah udah nganggap itu biasa aja lah gitu, ya udah nggak apa-apa, saya terima aja gitu. Kalau saya mau permalukan dia waktu itu kan juga bisa aja, cuma saya nggak mau. Dan mungkin yang disampaikan ke kalian itu mungkin hampir 100% itu bohong semua ya. Saya itu tinggal di rumahnya dia itu bukan karena saya tidak ada tempat tinggal di Jakarta, saya punya. Tapi saat itu kondisi saya memang lagi butuh seseorang yang yang saya mau ngobrol bareng gitu. Dan saya pikir anak-anak apologet itu adalah orang-orang yang tepat karena kan tahu Tuhan dan lain-lain gitu kan, ngerti lah gitu. Nah saat itu juga saya hubungin dia karena memang saya dekat dengan beliau gitu, ya lumayan dekat lah dengan beliau. Udah pada saat itu pertemuan pertama kita ketika ada Kak Ica juga, saat itu kita ke Bogor bareng sambil makan-makan gitu lah. Nah kita ketemu ya, saya cerita semua lah sama beliau, saya cerita banyak hal, saya cerita itu tadi masa lalu saya yang saya alami sekarang dan lain-lain. Ya puji Tuhannya beliau waktu itu terima saya gitu loh. Dan saya nyaman aja dengan itu karena beliau adalah orang yang bisa saya ajak cerita, saya ajak ngobrol bareng gitu. Nah aku itu di rumah beliau itu selama 1 minggu, 1 minggu kurang ya. Kalau beliau bilang ke publik itu ada yang versi 6 bulan, ada yang versi 3 bulan di live-nya kemarin. Nah, saya juga bingung yang benar yang mana. Tapi yang paling penting saya di rumahnya hanya kurang dari seminggu. Itu ada saksinya, ada Joseph, apologet dari Katolik dan juga Coach Charlie. Ya. Kemudian selama di rumah beliau itu saya tidak dapat uang. Ataupun saya pun nggak tahu, saya terkejut ketika Al-Hayat bilang ada uangnya dikasih 15 juta gitu kan, saya nggak tahu itu ada uang karena nggak sampai ke tangan saya, itu nggak ada. 10.000 sepeser pun itu nggak ada sampai ke tangan saya. Jadi saya beli obat, terus beli makanan, kalau lagi mau makan itu pakai uang saya sendiri. Tapi saya nggak permasalahan itu ya. Nah saya itu baru tahu juga baru kemarin dari Bu Sofi. Jadi dan di rumah itu saya nggak nemuin siapa-siapa selain beliau, putrinya, dan 1 ekor anjing. Saya nggak nemuin siapapun, ada laki-laki lain dan lain-lain. Memang saya nggak temui itu. Ya.
Itu yang saya lihat di rumah beliau waktu itu gitu. Jadi ya setelah itu kita mulai konflik lah karena waktu itu masa-masa genting dan beliau pernah ancam saya buat lapor ke MUI segala macam gitu, ngancam-ngancam saya. Jadi yang saya nilai memang motifnya dia ini itu adalah memang apa ya, saya nggak tahu, nempel ke saya biar dapat duit. Ya, itu yang saya lihat. Kenapa? Karena saya nggak ada Elia, nggak ada. bentar ya aku potong. Kamu tahu nggak banyak donasi masuk untuk kamu melalui Enggak. Lina? Aku nggak ada Nah, terima itu apapun, uang apapun dari dia. Nah, Aku itu tidak dia. terima uang apapun dari Lina Wijaya. Tidak ada. Jadi memang nggak ada. Ya. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman apa gitu ke saya, tapi saya nggak ada terima uang apapun. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi kalau dibilang saya terima uang dari dia itu nggak ada, saya terima uang. Tidak ada, saya katakan tidak ada. Gitu. Dan ya memang motifnya itu karena uang ya. Karena ketika kemarin itu saya keliling Asia, itu dia juga pengen nempel terus gitu loh. Pengen ikut ke saya gitu. Cuma saya bilang nggak usah gitu, nggak usah sampai jauh-jauh lah gitu. Sampai ada batasnya lah. Dan setelah itu saya pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia tiba-tiba marah-marah sama saya. Marah-marahnya itu nggak jelas. Saya pikir ini orang kenapa gitu, rada-rada apa gitu kan. Saya juga nggak tahu. Rada-rada aneh lah gitu. Kok mulai nyerang saya, ngungkit-ngungkit apa yang saya beritahu ke dia dan lain-lain gitu. Dan mulai ikut campur ke ranah keluarga saya. Diurusin semua sama dia. Dan pada akhirnya saya bilang tegas, saya udah nggak mau lagi komunikasi sama Anda karena ternyata Anda itu toksik sekali. Bukannya saya dapat penghiburan, bukannya saya malah baik, dapat yang baik, tapi malah yang buruk gitu. Ya udah, sejak saat itu udah saya cut dari beliau. Jadi sampai sekarang kita nggak ada hubungan lagi sama Ibu Lina. Kalau saya nggak ada hubungan lagi. Jadi yang ngomong bukan saya. Dan masih banyak sekali bukti-bukti lainnya yang akan kita lampirkan satu persatu, teman-teman. Yang ngomong bukan dari Muslim. Internal Kristen. Orang-orang yang saya rasa bagi laskar-laskar Polikardus ini adalah jagoan mereka juga. Bagaimana Dewi Monyong, sang penggugat, itu kan jagoan kalian. Nah, mereka yang ngomong, mereka yang beberkan siapa itu Lina Wijaya. Jadi hati-hati. Dan kita masih sangat ingat bagaimana yang namanya Elia Miron itu dijual sama dia, Raji pun dia jual. Raji itu dia jual untuk mendapatkan donasi juga. Jadi setiap ada murtadin akan dia jual. Dia akan berlagak menjadi manajernya. Karena tujuannya apa? Fulus. Ini orang nggak benar. Ini orang nggak benar, teman-teman. Dan ini orang hanya membuat perpecahan di antara kita. Kita tahu kehidupan dia seperti apa. Bahkan dia itu kumpul kebo. Jadi dia dulu mualaf karena pacarnya itu Muslim. Pacarnya, kawan kumpul kebonya. Kita dengar infonya seperti itu. Ini biar kalian tahu. Terus, ya, tujuan dia mualaf apa? Supaya dia dapat title pernah di Islam. Supaya dia disebut murtadin. Karena nilai jual murtadin itu tinggi. Bisa dipakai kesaksian di mana-mana. Bisa mendatangkan uang yang banyak. Ini kita cukup sesalkan, ya. Kita cukup sedih ya melihat orang-orang ini kok seperti itu gitu. Kenapa kalau udah ada label murtadin atau label pernah di Islam itu kayak nilai jualnya tuh tinggi sekali gitu kan? Langsung dikasih panggung, langsung dipuja-puji. Janganlah teman-teman, jangan mau dibodohin oleh orang-orang seperti ini. Please. Kami sayang dengan kalian dan kami berharap kalian jangan jadi korban. Kami nggak mau kalian jadi korban orang-orang seperti ini yang hanya mencari keuntungan dari kalian. Oke? Terus,
ya kalau memang mau buka room diskusi ya silakan. Tapi tolonglah room diskusi itu yang intelektual, jangan cuman ya ngerocos, marah-marah, maki-maki. Saya kadang-kadang pusing lihat itu. Kalau ada orang buka room ya, yang cuman teriak-teriak. Aduh. Ini bukan hanya untuk Kristen tentunya, kepada pihak Muslim juga saya tegur gitu. Tunjukkanlah diskusi yang enak gitu, saling bertanya, saling menjelaskan, dan sekali lagi kalau yang bagian menjelaskan memang waktunya harusnya lebih banyak. Dimanapun yang namanya bertanya itu lebih sedikit daripada yang ditanya. Karena dia harus menjelaskan, sedangkan kamu cuma bertanya. Jadi tolonglah, ya, tolonglah suguhkan tontonan yang intelektual. Jangan lagi masyarakat kita tuh dicekokin dengan tontonan video-video, ya, diskusi-diskusi yang hanya baku hantam, lomba teriak-teriak, aduh, memalukan. Memalukan. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi untuk Lina Wijaya ini, ya, saya mohon teman-teman, baik yang Muslim maupun yang Kristen, lebih bagus di-skip saja. Karena orang ini nggak ada kualitasnya. Jujur saya katakan, nggak ada kualitasnya. Masih mending Edis, memelintir-melintir, tapi ya kita tahu gitu. Minimal dia nggak bejat-bejat amat lah. Mulutnya jahil, kelakuannya jahat, tapi dia nggak bejat. Kita belum pernah mendapati ya, info kalau Edis itu rupanya manusia bejat, nggak ada moralnya gitu kan. Secara kemoralan dia masih agak mending. Agak mending ya. Cuman ya jahil aja. Oke. Terus ya kalau kalian bicara kayak Elia Miron, aduh kita udah tahu kan. Kalau orang kena penyakit HIV itu, ya aduh gimana ya. Mau kalian bilang bertobat pun, ya mending dijauhi lah. Begitu juga dengan beberapa yang nggak benar. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang penting kalian udah lihat buktinya ya. Yang penting itu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.